Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kedudukan agama di dalam ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mendudukkan agama pada posisi yang sangat terhormat. Buktinya, sila ketuhanan yang Maha Esa diposisikan dalam sila pertama dalam Pancasila, yang berarti menjadi basis paling mendasar dari sila-sila yang lainnya. Kemudian juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam bab dan pasal tersendiri tentang agama. Kemudian juga dalam tata pemerintahan, agama dikelola oleh satu kementerian khusus tentang Kementerian Agama. Dan juga di dalam hukum pidana diatur tentang larangan bagi orang-orang yang melakukan penodaan agama, dan juga larangan bagi setiap orang yang menyebarkan paham anti Tuhan atau mengajak orang lain tidak bertuhan atau ateis. Dengan demikian jelas bahwa beragama menjadi suatu kewajiban dalam konteks ideologi Pancasila, bukan merupakan hak sebagaimana dalam ajaran ideologi liberalisme. Dalam ideologi Pancasila diberikan hak dan peluang kepada setiap penduduk untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya, bukan untuk memilih beragama atau tidak beragama sebagaimana yang diajarkan dalam ideologi liberalis. Ajaran ini tentu berbeda dengan yang diajarkan oleh ideologi liberalisme yang memberi kebebasan kepada orang untuk memeluk agama atau tidak memeluk agama, dan jika mereka memilih memeluk agama, maka juga diberi kebebasan untuk memeluk agama apa saja. Sedangkan di Indonesia, memeluk agama itu tentu berkaitan atau diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini ada 6 agama. Kemudian dalam ideologi komunis juga begitu. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sangat dibatasi. Ideologi Pancasila tidak mencampuri urusan isi agama, tetapi hanya mengatur tentang bagaimana hubungan antara penduduk, antara para pemeluk agama agar kehidupannya lebih tentram. Hal itu perlu dilakukan karena memang beragama di negara yang berideologi Pancasila ini perlu ditata, perlu diatur agar tidak terjadi gesekan dan tidak terjadi intoleransi yang dilakukan oleh umat beragama. Aturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merupakan penjabaran dari ideologi Pancasila tersebut hanya dilakukan sepanjang tidak memasuki wilayah ajaran agama, karena substansi ajaran agama ditentukan oleh masing-masing agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kajian kita lanjutkan pada bagaimana dengan eksistensi aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Indonesia. Kembali lagi pada satu ketentuan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu, jika memenuhi kriteria, tentu diakui eksistensinya oleh negara Republik Indonesia. Jumlah penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa cukup banyak, yaitu sekitar 12 juta berdasarkan data tahun 2014. Dan jumlah aliran kepercayaan itu yang terdaftar di pemerintahan pada tahun 2014 adalah 187. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap penghayat, saat ini diberlakukan ketentuan yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
boleh mencantumkan nama aliran kepercayaannya di dalam kartu tanda penduduk. Beberapa aturan yang digunakan di negara Indonesia yang berdasar ideologi Pancasila, yakni berkaitan dengan persoalan penyelenggaraan keagamaan, misalnya adalah tentang tata cara dan izin pendirian rumah ibadah, kemudian juga penyebaran agama di masyarakat, kemudian penyelenggaraan ibadah haji, umroh, termasuk paspor, tes kesehatan, vaksinasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga penetapan hari libur berkaitan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan, kemudian juga pemberian kewajiban kepada setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan agama pada peserta didiknya. Itu adalah satu contoh yang nyata bahwa dalam ideologi Pancasila itu memposisikan agama pada posisi yang terhormat dan mengatur keberagaman agama hanya pada posisi luarnya, tidak masuk pada substansi dari ajaran agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jelasnya bahwa negara Indonesia itu hanya mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, yang secara normatif merupakan penjabaran dari ideologi Pancasila. Berkaitan dengan persoalan misalnya yang masuk dalam substansi peribadatan, misalnya tentang niat, syarat, rukun, dan ketentuan yang lainnya yang bersifat syar'i di dalam ajaran-ajaran Islam, maka peraturan perundang-undangan tidak mengatur dan itu diserahkan sepenuhnya kepada ajaran agama Islam. Kemudian muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan ateis, yaitu paham yang tidak bertuhan? Intinya bahwa ateis itu adalah tidak bertuhan atau tidak beragama. Kalau di Indonesia juga dapat diartikan bahwa ateis itu adalah tidak beragama atau tidak beraliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu orang-orang yang tidak beragama ini mengingkari hakikat sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berdampak pada mereka dalam hal hukum administrasi. Misalnya, mereka yang tidak beragama akan kesulitan mengurus administrasi kependudukan, terutama di dalam mengisi kolom agama. Ini berdasarkan pada pasal 61 dan 64 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian berkaitan dengan administrasi juga, perkawinan mereka juga tidak dianggap sah, karena sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jika seorang itu menyebarkan ateisme, tentu akan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Di situ diatur bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, ketentuan di dalam hukum pidana tentang larangan komunisme atau Marxisme-Leninisme juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan keamanan negara, yakni di dalam pasal 107 huruf A, huruf C, huruf D, dan huruf E. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia melalui ketetapan nomor 25
MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Di dalamnya diatur bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.